SMP itu saya baru tahu kalau ada offside di bola itu. Berarti di kampung selama ini waktu saya main itu nggak ada yang sah ke bola saya. Iya. Kamu jangan nyuruh Tuhan berbuat tidak adil. Kenapa? Kita memang jelek mainnya, kok suruh menang. Anak muda kita sekarang ini apa ya? Baru sekali gagal. Saya udah nyoba, udah 3 kali, udah 4 kali nggak lulus. Saya tes CPNS mau katanya. Saya nggak coba bisnis ini nggak jalan. Dia nggak tahu pemain bola itu 2 kali 45 menit udah keringetan nggak gol juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penikmat lapangan hijau dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bolkes Football Podcast ya. Soal bola selalu ada cerita. Nah, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu tiba juga. Mulai bulan Juni ini mata seluruh dunia resmi tertuju ke 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Apalagi kalau bukan demi turnamen sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia 2026. Nah, di Bolkes kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sudah pasti sedikit banyak menguasai soal sepak bola. Walaupun profesinya bukan seorang pemain bola. Bukan begitu, Bapak? Iya, betul. Ya, kalau dari namanya ini kayak pemain badminton. Dulu Rudi Hartono ya kan? Saya masih muda dulu begitu. Bisa Iya. bisa di searching di Google itu. Iya, ya. Ada nama saya. Dr. Rudi Hartono, SPMP, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Kepulauan Riau. Ya, Pak? Ya, betul. Selamat datang di Bolkes. Semoga perbincangan kita hari ini menarik, sehingga pelaksanaan Piala Dunia juga akan menarik hari ini, ya kan? Bapak Rudi Hartono, sejak kapan mulai menyukai sepak bola? Apakah mulai dari kecil atau sejak kapan mulai senang dengan sepak bola, Pak? Kira-kira ini dari kecil ya. Waktu itu masih saya SD di kampung saya di Pagar Alam, pelosok sana. Listrik pun belum ada di kampung saya. Oh iya. Waktu itu masih ada tabloid bola kan. Oh, dulu belum ada internet. Belum ada internet, TV masih hitam putih. Cuman sudah ada tabloid bola yang terbit mingguan. Iya. Disitulah saya mulai mengenal namanya bola. Jadi pemain-pemain asing pun sudah kenal saya. Ya namanya Ruud Gullit, Ronald Koeman, siapa lagi yang dulu. Termasuk Maradona itu juara dunianya itu kalau nggak salah pas saya SD itu, kelas 6 SD itu. Itu legend tuh Maradona. Terkenal tuh. dengan tangan Tuhannya. Iya benar. Dulu ada Pele juga. Ada Pemain Pele, Brasil ya, Pele. Pele cuma dapat ceritanya, nggak lihat langsung karena itu kan tahun 70-an ya. Iya. Kalau Maradona itu pas kita sudah mulai kita kelas 6 SD lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang sudah menyuka bola sejak kecil. Sejak kecil senang bola dan punya tim favorit nggak sih, Pak? Biasanya kan kita punya tim favorit bola nih gitu. Waktu itu favorit saya itu tim Orange, Belanda dan Argentina waktu itu. Favorit saya di Belanda apa Argentina nih sekarang? Kalau sekarang ini Argentina dong. Argentina? Iya. Sesuai bajunya. Iya, sesuai jersey saya hari ini Argentina. Tapi ini kostum away-nya ya. Iya. Oke. Saya takutnya kalau yang home-nya itu udah umum, udah biasa. Oke. Iya. Jadi timnya Argentina. Argentina. Iya. Sejak siapa tuh? Waktu itu Argentina kan sudah lama nih ikut Piala Dunia. Itu zamannya siapa? Kenapa kok tiba-tiba suka Argentina gitu? Pasti ada sebab dong. Ada sebab. Nah. Dulu sebenarnya ini kekuatan media ya. Media ini pinter. Nggak itu disengaja apa enggak, memang saya nggak tahu, belum lihat sih rekamannya. Yang tangan Tuhan apa betul itu dia mendorong bolanya pakai tangan, tapi Pak Wasit nggak tahu ya. Sejak itu viral lah zaman dulu ya, ada tangan Tuhan di. Saya jadi penasaran, kayak apa sih Maradona? Ternyata tahun itu juga, tahun 86, walaupun ada gol tangan Tuhan, beliau terpilih jadi pemain terbaik Piala Dunia waktu itu. Waktu itu kan Argentina menang 3-2 ya lawan Jerman Barat. Oh iya, masih itu Jerman Barat namanya, belum Jerman. Jadi Jerman Timur, Jerman Barat masih pisah. itu pertandingannya seru itu.
seru pertandingannya. Ketinggalan 2-0 Jerman, dibalas 2 sama, Iya. baru di Last minute di last minute baru dihajar lagi sama Argentina 3-2. Tapi tidak seseru MU tahun 99 ya. Wah, jangan sebut MU. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Mungkin bukan fansnya MU ya. Saya fans MU. Oh iya. Fans garis keras. Iya. Tadi rencana mau pakai baju MU, cuman kan kita bawa Piala Dunia nih kan. Iya. Paksalah beli baju Jerman, walaupun bukan Jerman favorit saya. Udah benar ini. Kita bicara tentang 86 tadi kan. Jerman Iya, lawan ya. Argentina ini pas ini. Betul juga, Ini tapi Jerman, Argentina. Ini nggak janjian loh jersey-nya. Benar. Kebetulan sama. Tapi saya kalah ya Iya. waktu itu. Kalah ya sebenarnya ya ketat juga. Walaupun di final 90 ada ceritanya lagi nanti kan. Nanti di tahun 90 ketemu lagi Jerman itu Iya. sama Argentina di final. Iya, dulu Pak Rudi ini yang suka main bola juga nggak sih? Hobi kan kadang ada orang yang hobi, tapi belum tentu dia main bola. Dia suka nonton aja, suka sama jagoan. Ada salah satu favorit yang dijagoin klub atau negara yang dia sukain. Ada juga yang memang dari kecil suka main bola gitu. Memang suka main bola atau gimana Pak Rudi dulu? Kalau di kampung saya memang suka main bola. Cuman saya itu nyadarnya setelah SMP ya. Setelah SMP kan ada pelajaran olahraga tuh. Ya. SD kan nggak ada mata pelajaran olahraga kan. Kalau SMP itu mulai ada lebar lapangan voli, tinggi net itu ada, udah mulai belajar kita. Ya. SMP itu saya baru tahu kalau ada offside di bola itu. Berarti di kampung selama ini waktu saya main tuh nggak ada yang sak tuh gol saya. Iya sih. Saya tuh kalau main bola maunya langsung di depan. Saya tunggu aja dekat kiper itu kan. Tak perlu lari-lari gitu ya. Offside tapi saya nggak lari. Jadi jarang lari tapi sering ngegol kan. Ya iyalah nunggunya depan gawang Depan kan. gawang. Setelah SMP saya tahu, oh ternyata itu salah. Itu offside berarti nggak boleh di depanin. Jadi ada yang konyol-konyol juga main bola. Jadi memang suka paling gampang bola memang di kampung-kampung. Ya kalau di kampungnya kan jarang pakai aturan ya. Kalau untuk ibu-ibu kan yang paling gampang tuh voli kan. Kalau anak-anak ini bola tuh paling gampang. Nggak ada bola pun, bola plastik apapun jadi kan. Paling gampang. Oke, mungkin dulu kalau main tuh biasanya di lapangan bola atau di lapangan yang ada aja gitu. Gawangnya pakai tumpukan sendal disusun itu jadi gawang gitu gimana. Zaman dulu mainnya masih kayak gitu. Itu sebenarnya namanya di kampung kan tidak semua kampung tuh punya lapangan bola kan. Kebetulan kampung saya itu bukan kampung yang datar-datar kayak ini. Kampung saya itu perbukitan. Jadi ada tanah yang miring didatarkan. Nah, yang lucu lagi main tuh di selah batu kan. Jadi rebutan bola ngelilingi batu aja kadang. Jadi sebenarnya tidak layak sih untuk lapangan bola. Tapi di situ serunya kan. Tapi nggak sampai yang begitu dari kecil main bola terus ikut klub. Ada ikut klub juga nggak sih Pak dulu? Hobi ikut klub gitu kan dulu tuh kalau udah rame bikin klub nih. Iya. Habis itu adu tanding sama kampung sebelah gitu biasanya. Yang gitu-gitu nggak sih Bapak sampai yang seperti itu demen bolanya? Ya mungkin karena di kampung saya itu daerah pegunungan, tidak banyak lapangan bola. Adanya cuma di kecamatan aja kan. Nah. Iya. Nah, mungkin karena pengaruh nama saya juga, saya malah gesernya ke badminton malah dulu tuh. Oh, memang awalnya badminton memang. Malah itu sesuai dengan nama ya. Iya, tapi semangatnya kan tetap ya. Yang di bola ini akhirnya jadi penikmat ujung-ujungnya. Jadi penikmat bola, jadi pengamat. Pengamat tuh biasanya lebih pintar dari yang main ya, ngomongnya itu. Seperti itu kira-kira. Kalau yang mainnya ikut klub belum pernah. Oke, mungkin ada momen-momen ya dalam sepak bola. Kita ke Piala Dunia nih. Momen-momen sepak bola apa yang paling berkesan lah menurut Bapak yang masih diingat sampai sekarang gitu? Nah, ini berkesannya begini nih. Saya dulu kan kuliahnya di Jogja, SMA di Jogja, SMP di Pagar Alam, tapi mulai SMA di Jogja. Saya ingat tuh yang saya singgung tadi, Piala Dunia tahun 90. Kan jagoan saya Argentina tuh ya, waktu 86. Begitu 90 ketemu lagi nih Jerman Barat sama Argentina di final. Iya, finalnya lagi. Nah, waktu itu saya lagi pulang kampung, pulang dari Pagar Alam, Palembang ke Jogja naik bis. Bisnya jangan bayangin bis zaman sekarang ya. Bisnya kursinya 32 jejer, bukan 22. Isinya bisa 60 orang. 60 dan non AC dipastikan. Ya. Tidak ada AC. Tiba-tiba sekitar jam 12 malam tuh bisnya berhenti di terminal Cirebon. Saya nggak ngerti ini udah 2 jam, hampir 2 jam berhenti nggak jalan-jalan. Saya kira bisnya rusak. Apa yang terjadi? Ternyata supirnya mau nonton siaran langsung.
Jerman nawar Argentina. Kebetulan ada TV itu di Terminal Cirebon. Itu dini hari ya dulu ya kan, nggak salah ya, hari, di iya, final-final bola dulu dini hari kan. Dini hari. Jadi sekali-kalinya saya nonton final Piala Dunia di Terminal Cirebon di dalam perjalanan. Oh, di terminal. Itu tanpa disengaja. Kebetulan makanya kok bisnya nggak jalan-jalan udah jam. Ternyata itu mau nonton bola. Nah, agak kecewa ya karena jagoan saya kalah ya. Iya. Kalah 1-0 sih, tapi kalah juga. Kalau media pinter, menang tipis lah ini, mau tipis mau berat kalah aja bukan namanya kan. Mau 1-0, 3-0 kalah. Apalagi golnya di menit ke-80-an itu udah di ujung-ujung lah ya. Yang paling menarik nonton bola tuh apa sih Pak? Nonton bareng, nobar, atau nonton sendiri di rumah? Atau kadang-kadang nih ya, nggak dianjurkan, tapi kan kadang-kadang biar seru, ada isinya dikit. Misalnya yang kalah traktir kopi, traktir makan. Nah itu ada juga yang kayak gitu kan. Serunya sih bareng-bareng ya. Nonton nobar ya. Nobar. Tapi kalau terpaksa sendiri kayak sekarang kan sendiri di rumah. Tapi kan bisa nyari. Bisa nyari. Kita ada beberapa titik loh buat nobar nanti kan. Ada ya. Termasuk ada. di tepi laut ya kayaknya ada ya. Ya biasanya Ada di Pulau Penyengat. mudah-mudahan di RRI ada sih. Mudah-mudahan. Kalau RRI itu nobar. nanti penyiarnya relay juga kayak zaman dulu ya. Ya kita rilis suara juga, tapi kayaknya kita dapat ini juga deh, dapat link Maksud buat saya, siaran langsung reporternya kan harus mengajak pendengar berimajinasi kan. Oh Kalau iya, RRI itu kalau kan tapi kalau serunya kan. kalau radio ya kayaknya pakai reporter bola deh. Reporter bola ya. Bapak pernah dengar nggak sih? Sering jadi Nonton bola tapi lewat radio gitu. Pernah nggak sih? Sering malah. Dulu. Sering malah. Ya. Apa sensasi yang Bapak dapat? Sensasinya dengar bola, nonton bola tapi denger gitu. Malah lebih ingat pakai radio saya daripada nonton di TV. Ternyata ingatan tuh lebih mengena kalau didengar. Sesuatu memori itu lebih lama di memori kita kalau didengar daripada dilihat kalau saya. Iya. Jadi membayangkan itu pinter-pinternya reporternya ya. Benar. Mengajak kita berimajinasi bagaimana dia menjelaskan lagi di tackle, bagaimana sedang berlari, Benar. hampir gol menyentuh tiang gawang segala macam tuh. Betul. Jadi kita membayangkan daripada nggak ngelihat apa-apa itu. Kalau dengar di radio tuh kesannya pertandingannya lebih seru nggak sih? Kan kalau di radio kan komentator tuh harus membuat suasana itu oh hampir saudara terjadi gol, bola dibawa ke depan mau gitu kira. Seperti itulah kira-kira kan. Itu kan adrenalinnya beda ya kalau dengar di radio tuh sepertinya pertandingan tuh nggak ada berhentinya gitu. Jalan terus gitu. Kalau dipoto sebenarnya dipoto ya, orang nonton bola radio itu lebih seru daripada nonton. Benar. Karena ada yang kakinya di atas meja, ada yang ngelinting rokok, kan macam-macam kelakuannya. Ada yang mungkin agak sepuh, pendengarnya kurang jelas, dia kupingnya didekatkan ke radio kadang tuh. Itu lebih seru sebenarnya kalau saya. Yang kayak gitu tuh menurut Bapak tuh masih harus dipertahankan apa enggak sih? Menyiarkan siaran langsung bola misalnya lewat radio gitu tuh menurut Bapak tuh masih ya apa ya, masih penting nggak sih, masih bagus nggak sih, realistis nggak sih menurut Bapak gitu? Kalau dilihatkan dari kemajuan zaman kadang nggak realistis, tapi kita kan lihat kenyataannya. Tidak semua orang tuh bisa melihat loh. Betul. Iya. Kan kita menghargai yang disabilitas segala macam ya. Dan orang-orang tuh punya kebiasaan masing-masing. Saya pun kalau mau tidur harus pakai musik. Tidur. Dan musiknya instrumen. Ya. Karena sendiri kali. Enggak, di rumah juga. Musiknya itu sangat sangat rendah suaranya tuh. Jadi kadang nonton itu saya tuh tiap semua nonton itu harus saya lihat, dengar aja cukup. Capek juga kadang kan nonton dari ini harus duduk kan. Iya. Karena kalau nonton lewat nonton tiduran itu kan nggak bagus untuk mata kita. Menurut saya masih relevan sih yang gitu. Karena tidak semua saudara kita di ujung-ujung sana itu bisa dapat siaran TV dengan baik sekarang. Ya. Walaupun sekarang bisa disiasati sih, bisa di YouTube segala macam ya. Cuman nggak seru kalau nggak langsung itu kan.